dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi 1, 2 ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga rohmu, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ya, hari ini saudara, firman Allah ini akan membuat kita mengerti apa itu true love, saudara. Amin, saudara. Apa itu kasih yang sesungguhnya, yang seutuhnya, yang sebenarnya. Setiap orang memerlukan jamahan kasih. Mulai dari anak yang kecil, anak yang masih dikandung sekalipun, sampai remaja, sampai masa tua, semua orang membutuhkan kasih. Dan kasih itu hanya bisa kita dapat kalau kita, saudara, mengalami kasih yang daripada Yesus. Amin, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kasih yang sejati, true love itu adalah bukan hanya seperti ketika anak muda masih pacaran, ya. Jadi kalau sudah malam minggu adalah hari yang sangat istimewa bagi anak-anak muda, karena itu hari yang dinanti-nantikan. Karena di situ ada namanya wakuncar, wajib kunjung pacar katanya dulu. Tapi yang masih anak-anak muda, ya. Nah, kenapa saudara? Karena dia akan bertemu dengan kekasihnya. Nah, kemudian mereka akan makan, minum, bercerita, segala macam. Tapi saudara, kasih yang sesungguhnya bukan hanya sebatas itu. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang berikut. Apa itu true love? What is true love? Ya. Boleh ditampilkan slide-nya. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ke-7. Oke, saudara? Apa itu kasih? Kita akan mengingat kembali, ya. Sama-sama kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1, 2 ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih, saudara. Apakah kita pada hari ini mengingat ayat firman Tuhan ini? Sudahkah engkau dan saya memiliki kasih yang benar itu, saudara? Apakah engkau masih sabar ketika melihat istrimu mulai cerewet? Apakah engkau masih murah hati ketika mungkin saudara suamimu memperlakukan yang tidak baik? Masihkah engkau melayaninya, memberi makannya dengan benar? Hati yang murah hati. Apakah engkau cemburu melihat kesuksesan orang lain? Itu tidak kasih namanya, saudara. Apakah engkau tidak melakukan yang tidak sopan? Mungkin suamimu, istrimu, orang tuamu tidak ada di hadapanmu, gembalamu tidak ada di depanmu. Masihkah engkau hidup menjaga kekudusan? Tidak melakukan yang tidak baik. Apakah kita hanya mencari keuntungan diri sendiri? Karena saudara tahu sekarang pada saat ini ada yang sedang ngetren namanya pernikahan itu adalah transaksional. Jadi mereka menikah hanya lembaga saja, tetapi yang laki atau perempuan boleh suka-suka kepada lawan jenis yang lain. Saudara akan bisa mengikuti itu, saudara akan lihat itu di salah satu artis yang sedang bermasalah dia pada hari ini, saudara. Mengerikan, saudara. Ya. Dan apakah saudara masih memberikan pengampunan, tidak marah, tidak menyimpan kesalahan suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu?
Itu akan kelihatan ketika muncul pertengkaran. Maka akan keluar, memang Ibu Gembala 10 tahun yang lalu. Wah, dia berkata yang demikian dan sakit hatiku, sakitnya tuh di sini. Saudara, kasih dikatakan di sini tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sabarkah engkau ketika istrimu, suamimu sakit, dia sudah tidak bekerja lagi? Dulu dia membawa uang yang banyak, mungkin karena masih belum corona, sekarang terseret-seret. Masihkah engkau sabar terhadap dia? Masihkah engkau percaya pemeliharaan Tuhan atas hidupmu? Nah, saudara yang terkasih, kita lihat di sini, true love doesn't just fill your heart. Kasih yang sejati itu tidak hanya mengisi hatimu saja. It overflows into your whole body and soul. Artinya kasih yang sejati itu akan mengalir sampai ke seluruh tubuhmu, jiwamu. Kasih yang sejati itu, kalau saudara lihat slide itu, adalah dari hati mengalir ke tubuh, ke jiwa dan roh. Kalau kita hanya mengasihi yang terlihat saja, yang jasmani saja, sesuatu yang hanya berupa bingkisan, berupa sesuatu yang fisik saja, kita belum masuk kepada yang namanya true love. Saudara, kita lihat berikutnya. Saya sengaja menampilkan gambar ini. Saudara yang sudah menikah, lihat ini. Dalam beberapa minggu ke depan, bulan ke depan, kita akan masuk di dalam ada pemberkatan pemetakan nikah di tempat ini. Saudara, ingatkah ketika saudara masuk di dalam janji nikah yang pertama? Kenapa kekristenan itu harus ada pernikahan di gereja? Kenapa kita harus menikah di gereja dan diteguhkan, diberkati, disaksikan oleh sidang jemaat, keluarga? Kenapa saudara? Karena itu adalah untuk mengingatkan kita, untuk kita memiliki kasih yang sesungguhnya. Saudara ingat ketika janji nikah itu apa dikatakan? Apakah kamu mengasihi, menerima dia? Apa adanya, bukan ada apanya. Pada waktu sakit, pada waktu apa? Kesusahan, pada waktu. Nah, kita lihat di sini bahwa saudara, itu kita tidak akan kuat, saudara. Karena apa? Karena kita belum memiliki kasih yang sejati. Tapi kalau engkau mengerti kasih yang sejati, lihat di situ, kasih yang sejati itu adalah melakukan proses pemeliharaan di dalam pernikahan, di dalam keluarga, dan itu meliputi tubuh, jiwa, roh seumur hidup. Demikian juga kasih kita kepada Tuhan, saudara. Itu tidak hanya seremonial kita datang kepada Tuhan, hanya pada waktu kita butuh, ketika kita sakit, pada waktu kita kekurangan, pada waktu kita dalam pergumulan. Itu kita nggak mengasihi Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami pencobaan, tetapkah engkau mengasihi Tuhan? Tetapkah engkau beribadah? Tetapkah engkau berdoa? Tetapkah engkau mengucap syukur? Itulah yang dimaksud kasih yang sejati itu. Bukan hanya fisik, tapi juga melingkupi apa? Jiwa dan roh. Kita kembali di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata demikian. Semoga Allah, apa dikatakan? Damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ya, kasih yang sejati itu, true love itu berbicara tentang fokus dan prioritas saudara. Ketika engkau mengatakan mengasihi istrimu, suamimu, keluargamu, ketika engkau mengatakan aku mengasihi engkau Yesus, maka itu kita sedang berbicara prioritas kita dalam hidup ini.
Sehingga kita akan bisa tahu, saudara, kita akan mengasihi mereka. Orang-orang yang kita katakan kita mengasihi mereka. Ya. True love itu ada gambar di situ, saya kutip di situ ada tulisan yang mengatakan true love is knowing a person faults and loving them even more for them. Jadi artinya gini, kasih yang sejati itu mengerti orang itu dengan segala kegagalannya. Sebelum itu. Dengan segala kegagalannya, dengan segala kesalahannya, dengan segala kekurangannya. Dan tetap mengasihi mereka walaupun mereka tidak sempurna. Saudara, kalau pasangan saudara sempurna, mungkin dia tidak akan pilih engkau jadi suaminya atau istrinya. Tuh saudara. Halo? Ya. Jadi jangan mengharap orang lain sempurna baru engkau terima. Kita juga banyak kekurangan. Kalau ada orang yang dipersatukan, satu pendiam, satu cerewet, bersyukur. Bisa nggak saudara pikirkan kalau dua-duanya cerewet? Api terus menyala, ya kan, saudara? Bisa nggak saudara lihat kalau keduanya pendiam? Tidak ada suara. Nah, saudara, jika rumah tangga ketika Tuhan memberikan pasanganmu itu luar biasa, saudara. Makanya saudara lihat di sini, masihkah engkau memperhatikan kasih yang Tuhan kasihkan ketika engkau memilih pasanganmu itu? Kasih yang sejati itu berbicara juga tentang keutuhan. Makanya dikatakan, maukah engkau menerima dia sebagai suamimu, sebagai istrimu dalam keadaan baik? Siapa yang tahu misalnya di dalam nikah rumah tangga tiba-tiba istrinya, suaminya kena masalah. Mungkin penyakit yang menahun, mungkin kecelakaan, mungkin segala perkara. Konsekuensinya adalah kasih Kristus yang sebenarnya kita menerima dalam keutuhan. Dan demikian juga saudara, mengertikah saudara bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena kita sempurna, tapi karena kita berdosa dan patut ditolong. Karena banyak kekurangan kita, kekurang ajaran kita selalu setiap hari, ketidaktaatan kita. Itu makanya dia harus turun menjadi manusia supaya kembali lagi keutuhan itu yang telah hancur karena dosa. Tuhan menciptakan kita adalah sempurna, saudara. Nafasnya itu ada di dalam kita, karakternya ada, tetapi karena dosa itu tidak utuh lagi. Itu makanya dia harus datang ke dunia supaya keutuhan itu kembali, saudara. Dosa membuat pribadimu gak utuh, saudara. Tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa mengasihi dengan sempurna. Nah saudara, kasih yang sejati juga itu berbicara apa? True love berbicara pemeliharaan. Pemeliharaan berbicara apa? Menjaga kesetiaan, menjaga komitmen. Dalam hubungan kita dengan Tuhan juga perlu komitmen, saudara. Sampai akhir hidup. Dalam nikah rumah tangga juga akan berjalan kemesraan, akan menjalan kasih setia orang tua dengan anak, suami istri adalah ketika apa? Memelihara kasih itu. Kasih kadang bisa hilang ketika banyak pergumulan dan persoalan. Ketika aja banyak tantangan. Tetapi saudara, hari ini kita diingatkan, milikilah kasih yang sebenarnya. Jangan biarkan padam kasihmu kepada pasanganmu, kepada anakmu, kepada orang tuamu. Kasihlah yang bisa menyelamatkan orang-orang yang memberontak, saudara. Bukan marah-marahmu yang membuat dia kembali, tidak, saudara. Tapi kasihmu akan memulihkan orang lain. Makanya saudara, kasih itu harus dipelihara.
Ada banyak orang ketika sudah menikah di tengah jalan banyak pergumulan, persoalan. Nikah rumah tangganya 1 tahun, bahkan ada kalau kita lihat yang artis itu baru 1 bulan tiba-tiba cerai. Saudara, ya. Ada yang baru menikah, baru diberkati. Rupanya ketahuan saudara istrinya tidak kudus, saudara. Cerai, saudara. Makanya sebelum nikah rumah tangga tanya betul-betul. Tidak boleh yang tersembunyi, nanti kita akan belajar, saudara. Tapi ketika engkau sudah dipersatukan di dalam Tuhan, peliharalah nikah rumah tanggamu. Karena ketika nikah rumah tangga itu berantakan, maka engkau di pekerjaan juga akan berantakan. Anakmu akan berantakan. Mungkin engkau melihat di media sosial, ada orang yang sudah cerai, kemudian mereka pura-pura boleh bersama-sama, boleh. Tapi saudara tahu nggak sebenarnya hati anak itu berontak, saudara. Tidak utuh, saudara. Tetap dia ingin mama papa akan bersatu. Saudara yang terkasih, itulah true love berbicara pemeliharaan, kesetiaan kita kepada pasangan kita, kepada Yesus, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada siapapun, saudara. Dalam perjemaat juga seperti itu, harus ada komitmen, saudara. Nah, saudara, kita akan belajar yang pertama di sini, yaitu untuk kita mengerti true love tentang prioritas. Maka saudara kita harus sadar di sini, prioritas yang salah menjadikan fokus yang salah dalam hidup ini, ya. Prioritas yang salah membuat kita fokus yang salah dalam hidup ini. Kalau prioritasmu adalah duit, maka saudara akan menghalalkan segala macam duit. Sehingga ketika ini kasus pelayanan, ya, ketika misalnya anaknya sudah tabrakan juga, tapi dia bilang nggak bisa aku pergi ke sana, anaknya sudah di rumah sakit, saudara. Prioritas yang salah menjadikan fokus yang salah dalam hidup kita, saudara. Nah, padahal kita lihat slide berikut, Alkitab berkata tadi di dalam 1 Tesalonika tadi, apa dikatakan? Alkitab berkata semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara. Tapi lihat slide yang pertama tadi, fokus kita lebih kepada tubuh. Betul nggak, saudara? Setiap hari kita akan, apalagi di zaman corona ini, segala macam vitamin kita makan. Sampai vitamin tidak ada lagi di apotek. Saking banyaknya kasus corona. Tapi lupa kita kasih makan roh kita, jiwa kita dengan vitamin, yaitu firman Allah, yaitu persekutuanmu dengan Tuhan. Engkau memberikan makanan yang lezat-lezat untuk tubuhmu, yang pada hari ini dalam sekejap saudara akan hilang, tertanam dan lenyap. Tapi roh kita adalah kekal, saudara. Tapi kita melupakan itu. Itulah yang dimaksud prioritas yang salah menjadikan fokus yang salah. 1 tahun yang lalu Tuhan mengingatkan, kalau aku datang pada saat ini, Dia mengingatkan kami untuk menyampaikan kepada jemaat Tuhan, banyak orang yang akan tertinggal. Bukan karena dia tidak tahu bahwa Yesus akan datang, tapi seperti orang-orang yang di Alkitab dikatakan, aku tidak punya waktu. Aku mau ngurus pernikahanku, aku mau ngurus lembu yang baru aku beli, aku mau mengurus tanah yang baru aku beli. Saudara ingat kembali itu yang Tuhan berikan itu kepada kita. Aku tidak sempat. Jangan sampai kesempatan itu diambil, saudara. Dan siapa yang tahu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ketika engkau dengar firman Tuhan, ketika hatimu disentuh, bertobat segera, saudara. Siapa yang tahu keluar dari rumah terjadi sesuatu dan engkau menghadap Tuhan. Kami dalam minggu ini juga mengalami keluarga kami, keluarga ipar kami. Dia punya besan, mau belanja, saudara. Rumahnya di belakang itu pasar, pajak kalau Medan bilang. Hanya dalam waktu setengah jam
Waduh, kecelakaan, hilang, saudara. Siapa yang tahu, saudara? Kalau dia tahu, mungkin dia tidak akan pergi ke pasar, ya kan? Kalau dia tahu itu akhir hidupnya, mungkin seperti firman Tuhan dia akan berkurung di kamar. Sebab itu makanya saudara, mari kita akan menjaga hubungan kita, suami dengan istri, orang tua, anak, sesama jemaat. Berilah selalu pelayanan yang terbaik. Siapa yang akan tahu akhir hidup ini, saudara? Dan kita lihat di sini, saudara, urutan yang salah membuat prioritas yang salah. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita mengerti roh. Perhatikan dulu rohmu, jiwamu, baru tubuh. Kesehatan tubuhmu itu ditentukan sehatnya rohmu atau jiwamu, saudara. Roh itu berbicara iman, saudara, hubunganmu dengan Tuhan. Itu lingkaran yang di dalam itu ya, spirit. Yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu berbicara tentang emosimu, alasan-alasanmu, keputusanmu, imajinasimu, ya. Tubuh itu berkaitan dengan apa yang kita lihat, kita sentuh, kita dengar, panca indera, kita rasa, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita lihat yang kedua di sini, bahwa kita perlu mengerti pemeliharaan yang utuh, roh, jiwa, dan tubuh akan melahirkan kasih yang sempurna. Di dalam konseling kepada nikah rumah tangga yang berantakan, biasanya saudara akan terlihat ketika dikonseling itu rohnya tidak benar. Mungkin dia akan terlibat perdukunan, atau dia tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Ketika hasil survei mengatakan ada penyakit yang menahun, ini pada umumnya ya, tidak kepada semua, tapi pada umumnya. Ketika dia masuk di dalam kanker atau sesuatu yang menahun yang tidak sembuh-sembuh, setelah kita konseling ada akar pahit yang tidak diselesaikan. Berarti rohnya enggak betul, saudara. Rohnya enggak sehat. Nah, saudara, kalau engkau ingin melahirkan kasih yang sempurna itu, true love itu adalah rohmu itu harus sehat. Hubunganmu dengan Tuhan itu harus sehat. Jiwamu itu harus sehat. Makanya firman Tuhan katakan apa? Aku menaklukkan pikiranku kepada pikiran Kristus. Kemudian baru nanti tubuh akan merespon. Tadi pagi ada beberapa orang yang minta doa, saudara. Masalah lambung. Saudara, sel-sel usus itu berkaitan dengan lambung. Setelah diselidiki, selnya itu, saudara, ya, sama dengan sel otak, saudara. Itu luar biasa. Jadi apa, saudara? Kalau engkau banyak pikiran macam-macam, perutmu pasti terganggu. Betul apa enggak? Ketika engkau nervous, mau tampil di depan ini persentase bagi anak muda ya, misalnya di sekolah, pasti sakit perut. Padahal tadinya enggak sakit perut. Ya. Nah itu, saudara. Jadi yang dari dalam keluar, saudara, mempengaruhi. Tapi kalau tubuhmu sehat-sehat, belum tentu rohmu, jiwamu sehat. Kita akan lihat seperti ini, saudara. Lihat, ini saya foto di taman saya. Saudara lihat itu bunganya. Saudara lihat gak? Apa yang terjadi di pohon itu? Saudara lihat? Bisa memaknai foto itu? Di mana foto itu, gambar itu? Gambar pohon yang hijau itu. Iya, rusak gak dia? Gak rusak. Tapi saudara lihat, dan saya kaget juga di situ ya. Terlihatnya seperti tertanam, seperti terpelihara di antara bunga-bunga yang lain. Tapi ternyata saudara akarnya sudah di luar dari tanah.
Dan kalau saya tidak memperhatikan itu, maka itu sebentar lagi akan masuk dalam proses pembusukan, kematian. Ada banyak nikah rumah tangga terlihat seperti itu. Terlihat baik-baik di luar. Saya pernah menghadiri satu pesta, bukan pesta, ke orang tuanya sudah meninggal dan sudah agak umur, jadi kan mau ada, biasanya digondang. Ya, ini sebelum COVID. Jadi ada di antaranya yang sudah cerai dan menikah lagi. Tapi karena adat adalah istri pertama, bisa seperti baik-baik ada di situ, saudara. Terlihatnya sempurna, terlihatnya tidak apa-apa, tapi ternyata sebenarnya sudah tercabut. Kasih itu sudah tidak ada lagi. Kita lihat di sini, saudara, slide selanjutnya, saudara. True love itu adalah roh, jiwa, dan tubuh saudara sehat. Tidak ada topeng kepalsuan. Harus memiliki hati yang murni. Pikiran yang benar tanpa curiga. Jangan sampai kita misalnya menyediakan makanan sama suami karena dia misalnya hari itu bawa bunga atau apalagi bunga bank. Tapi besoknya dia tidak bawa apa-apa. Maka yang saudara, kalau yang pertama tadi saudara masak apa yang enak-enak, saksang lah, naniura lah. Tapi ketika dia nggak bawa sesuatu, saudara masak ikan asin. Ya, kasih yang sejati tidak seperti itu, saudara. Ya. Nah, saudara, kasih yang sejati akan bisa nyata kalau kita melepas topeng kita. Dan saudara tahu, sedangkan dunia saja menyanyikan lagu siapa itu? Bukalah topengmu. Lagu siapa itu? Siapa itu, Dodi? Lagu siapa itu? Iya, Ariel ya, lagu Ariel ya. Bukalah topengmu biar kulihat, katanya. Masa pacaran atau masa menjelang pernikahan, seharusnya saudara juga akan sampaikannya sebenarnya, supaya nanti dalam pernikahan tidak terkejut-kejut. Saudara yang terkasih, saya bawa lagi satu. Ini saya foto ketika saya olahraga jalan-jalan. Wah, saudara bisa lihat ini. Ini adalah foto di rumah di lingkungan yang elit, saudara. Saudara masuk sana harus dengan satpam. Tidak boleh sembarangan orang sana. Dan rumah-rumahnya besar-besar dan bagus-bagus, saudara. Setiap kafinya ada. Tapi saya menemukan ketika saya olahraga jalan, ada satu rumah seperti ini, saudara. Apa, saudara? Lihat. Walaupun dia di lingkungan yang mewah, di lingkungan yang elit, tetapi apabila rumah di situ tidak dipelihara, tidak ada yang memberi waktu untuk apa, saudara? Mengawaskan rumput-rumput itu, dibiarkan, saudara, lama-lama akan merusak bagian rumah itu, semewah apapun, semahal apapun. Kalau ada tanaman, maka dia akan menghancurkan dinding-dinding itu, saudara. Itu makanya, saudara, apakah jiwa dan roh jiwa tubuhmu sudah terpelihara? Apakah kita tidak mencabut, tidak membuang akar-akar dosa yang akan bisa merusak kehidupan kita? Sering kita menganggap hal yang sepele ketika kita melihat dia menyakiti hati kita. Tapi seringkali itu membuat engkau tidak pernah sukacita. Wajahmu tidak pernah berseri. Berkat terganggu. Kesehatan terganggu. Seperti ini, saudara. Saudara yakin gak bahwa pohon-pohon lumut atau apapun yang digambar itu tiba-tiba besar begitu gak, saudara? Halo? Tiba-tiba nutupi itu gak rumah itu?
Tidak, berawal dari kecil. Hidup kita juga demikian, saudara. Nikah rumah tangga juga tidak ujuk-ujuk tiba-tiba cerai. No. Hubungan orang tua dan anak tiba-tiba putus. No. Itu ada mulai dari hal yang kecil. Ada tingkah anak yang gak enak, gak kita selesaikan. Ada tingkah mertua yang tidak enak, gak kita selesaikan. Dan akhirnya merusak bangunan itu. Merusak rohmu, merusak jiwamu. Terganggu enggak pikiran saudara kalau saudara punya komunikasi yang tidak baik? Iya. Satu menghadap ke barat, satu menghadap ke kiri. Ya, sehingga ada yang pisah ranjang, ada yang tidur di luar, dan sebagainya. Saudara, kita akan lihat saudara di sini. Firman Tuhan pada hari ini, kasih yang sejati itu akan lahir pada saat kita memelihara keselarasan, kesehatan, roh, jiwa, dan tubuh. Semua kita yang di sini punya masa lalu, punya pergumulan yang berat, yang sukar. Semua kita punya, saudara. Tetapi lepaskan itu di kaki salib Yesus. Jangan bawa-bawa. Setiap hari adalah hari yang baru, kesempatan bagi kita untuk mengasihi orang lain, untuk mengampuni orang lain, untuk memperbaiki kehidupan kita lebih baik, saudara. Roh berhubungan dengan Allah, jiwa berhubungan dengan diri sendiri. Apa yang kau ambil keputusan-keputusanmu. Tubuh berkaitan dengan dunia luar. Apa yang kau makan, ya kalau kau sakit mah, tapi kau makan cabai, makan makanan yang bergas, ya rusak tubuhmu. Engkau sudah tahu hidung kita cuma ke bawah, tapi engkau merokok itu asapnya keluar ke atas, cerobong. Maka ketika sakit paru-paru yang rusak kita sendiri. Demikian juga narkoba dan sebagainya. Keputusan-keputusan yang saudara ambil, saudara, itu akan mempengaruhi rohmu, mempengaruhi tubuhmu. Nah, kita lihat yang berikut. Saudara, roh itu adalah nafas, pneuma. Kalau rohmu sudah diambil, maka tubuhmu secantik apapun, seganteng apapun, berarti apa enggak? Tidak. Pemikiran-pemikiranmu yang bagus berarti apa enggak? Tidak. Ya. Jiwa berbicara akal, emosi, pikiran saudara juga harus sehat. Makanya banyak firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 juga ayat 1 dan 2. Perbaharuilah budimu, pikiranmu, jiwamu. Tubuh berbicara tentang penerimaan panca indera, reaksi saudara, ya, respon saudara, ekspresi saudara. Ketiga ini harus dalam keadaan sehat, dan itulah yang akan bisa menghasilkan kasih yang seutuhnya. Gak usah jauh-jauh, saudara. Kalau saudara sedang sakit gigi, yang baik pun dibuat orang, masakannya pun enak, saudara pasti bersungut-sungut. Bukan karena masakannya, tapi karena gak enak. Ya kan, saudara? Nah, yang ketiga kita belajar bagaimana kita memiliki kasih. Saudara ingat, Allah lah sumber kasih yang sejati, saudara, yang akan bisa memelihara sempurna tubuh, roh, jiwa kita, yang bisa memeliharakan tidak bercacat sampai kedatangan Dia kembali ke dunia ini. Kita sekarang berada di zaman akhir, yang tinggal kita nanti adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ingat, kedatangan Tuhan yang kedua kali ini adalah secara fisik, nyata. Seperti kedatangan Dia yang pertama sekali, yaitu di Yerusalem, di Bethlehem, secara fisik. Tapi kedatangan yang kedua adalah, itu akan bisa disaksikan oleh semua manusia yang ada di dunia ini. Pertama adalah di awan-awan, saudara.
Semua orang bisa menyaksikan, dan orang yang masih hidup dikatakan di situ, saudara, kalau dia di dalam Tuhan, maka dia akan terangkat di awan-awan. Dan itu disaksikan oleh semua orang. Setelah itu nanti baru, saudara, apa? Dia menjejakkan kaki juga ke dunia. Jadi saudara jangan terlambat menyadari. Kita baca Roma 8 ayat 32. Mari kita akan baca slide ini. 1, 2, ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Itu yang saya sebutkan, Allah lah sumber kasih yang sempurna itu, yang bisa menjaga tubuh roh kita itu selaras, sehat, dan tidak bercacat sampai Dia datang. Kita hanya bisa mengasihi, menerima orang lain dengan segala kekurangannya, dengan segala bawelnya, dengan segala gitu, hanya ketika hati kita penuh dengan kasih yang dari surga. Tanpa itu kagak bisa, saudara. Karena daging kita ini pengennya apa, saudara? Apalagi misalnya dia golongan darah O. Langsung pengen jotos, jutus gitu. Ya. Nah, saudara lihat di sini. Selanjutnya kita lihat ayat ini bahwa Allah tidak menyayangkan untuk memberikan anaknya untuk memperbaiki keutuhan kita yang rusak karena dosa. Apalagi ketika kita meminta Tuhan memberikan kasih kita dipulihkan terhadap suami kita yang brengsek mungkin. Apalagi ketika kita minta mungkin ada orang-orang yang menyakiti, merugikan kita, saudara. Kedamaian, pemulihan itu hanya ada di dalam Yesus, saudara. Tidak ada yang lain. Datanglah ke kaki Yesus, berserulah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku minta kasih dari Kalvari, penuhi hatiku untuk aku bisa menerima anakku ini. Tuhan Yesus, tolong. Suamiku ini, Tuhan Yesus, aduh, amamu ya mau. Sudah gak kerja dipukulin lagi aku, Tuhan. Sini gak ada, sini kan bertobat semua. Kalau ada pun bertobat, kan gitu, puji Tuhan. Ya? Hanya dengan menerima kasih Yesus. Saya juga bisa menerima saudara dari berbagai latar belakang karena kasih Yesus memenuhi saya. Saudara juga harus bisa menerima gembalamu karena kasih Yesus. Saudara berdoa. Amin, saudara. Kita tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nanti kalau kita sudah menghadap Tuhan baru sempurna. Ada yang mau sempurna? Angkat tangan. Biar terangkat sekarang. Udah siap terangkat. Nah, saudara lihat di sini, kesehatan tubuh jiwa diawali kesehatan roh, hubunganmu dengan Tuhan. Ya, hanya Allah yang dapat menyegarkan jiwamu. Kunci kita melihat kita sehat adalah ketika segar kita. Makanya saudara, di dalam masa COVID ini yang akan dicek kalau saudara juga menerima vaksin COVID atau ketika saudara ada di isolasi, yang dicek adalah kadar oksigenmu di dalam darah. Dan itu hanya bisa dikatakan, kita baca Mazmur 23 ayat 2. 1, 2, iya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Rohmu itu harus segar setiap hari supaya jiwamu segar, sehingga pemikiranmu segar, saudara. Awali hari dengan doa, dengan baca firman Tuhan, cari Tuhan. Nah, kita lihat yang kedua, seseorang yang di luar Tuhan Yesus hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan, maka itu akan mempengaruhi kesehatan dirinya, jiwanya, tubuhnya, bahkan lingkungannya, keluarganya, masyarakatnya. Contoh kita lihat Amsal 6 ayat 32 berkata, silakan kita baca 1, 2 ya. Siapa melakukan zina tidak berakal budi,
Orang yang demikian merusak diri. Ketika orang itu tidak punya hubungan dengan Tuhan, di luar Tuhan, hidup dalam dosa, contohnya ini dalam Amsal ini, maka dia merusak dirinya sendiri. Ada orang-orang yang harus pergi untuk mengaborsi. Ada orang yang akhirnya mengalami penyakit hubungan akibat seksual, GO, sifilis, AIDS dan sebagainya. Orang tuanya pun rusak, menanggung malu. Kalau dia juga menikah, juga rusak saudara. Kalau tidak dibereskan di dalam Tuhan. Kita baca Galatia 5 ayat 16. Itu makanya dikatakan di sini. Ayo kita baca. 1, 2 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kesehatan rohmu itu ditentukan. Dan apakah bisa? Bisa saudara. Ketika hidup kita dipimpin oleh roh, bukan lagi keinginan daging. Makanya setiap orang itu harus bertobat, harus masuk di dalam baptisan selam. Karena itu dikatakan siapa yang percaya, mengaku dosa dan dibaptis saudara. Firman Tuhan lain berkatakan dalam Yakobus 4:17, kalau engkau tahu itu sesuai dengan firman tapi engkau enggak melakukannya, itu dosa. Ya, kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 20 juga. Mari kita baca 1, 2 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Ya, sudah. Kita tidak akan mungkin dapat surga. Kita tidak akan mungkin mengalami mukjizat. Tidak akan mungkin mengalami berkat Tuhan, kesembuhan, kekuatan, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya nanti saudara selesai ini ada bimbingan pemuritan terutama bagi saudara yang baru dibaptis kemarin. Dan bagi saudara yang pengen ikut-ikut, saya beri tema adalah Kristus majikan kita. Nah saudara yang terkasih, itu perlu saudara. Engkau bayi rohani, engkau harus bertumbuh dewasa, mandiri saudara, sehingga engkau bisa berperang terhadap musuh-musuh kedaginganmu. Kita lihat selanjutnya, bagaimana Allah memelihara kasih yang sesungguhnya. Tadi kita sudah belajar bahwa kasih yang sesungguhnya itu hanya bersumber dari Allah, dari kasih Yesus yang bisa menjagakan keutuhan kesempurnaan roh, tubuh, jiwa kita dan tidak bercacat sampai Yesus datang. Bagaimana dia melakukan itu saudara dalam hidup kita? Yang pertama adalah seperti 1 Tesalonika 5 tadi 23, adalah dia menyampaikan damai sejahteranya. Damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya. Perhatikan ayat firman Tuhan ketika dia bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya, selalu dia katakan apa? Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ketika dia mau naik ke surga, dia katakan apa? Damai sejahteraku. Kenapa saudara? Ketika hati kita penuh dengan damai sejahtera Allah, maka kita akan hidup di dalam takut akan Allah. Kita akan hidup dalam kekudusan. Karena damai Allah itu memenuhi hati kita. Tidak ada kacau-kacau. Pikiran kita damai saudara. Yesaya 26 ayat 3 apa berkatakan demikian. Ya, 1, 2 ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi damai sejahtera Allah akan tetap di dalammu pada saat ayat ini berkata hatimu teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Ingat di dalam kitab Yosua dikatakan apa berkali-kali, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk melakukan firman Tuhan.
Ketika engkau punya komitmen dalam pergumulan, persoalan, dalam sakit penyakit, dalam apapun saudara, engkau punya hati yang teguh tetap percaya kepada Tuhan, maka saudara dikatakan ayat ini, damai sejahtera Tuhan memenuhi engkau dan memuduskan kita. Dan itu berbicara roh kita, jiwa kita akan terpelihara saat damai sejahtera Allah memenuhi hati kita. Nah, saudara lihat, kalau damai sejahtera Allah, damai sejahtera ada dalam keluarga, dan itu pasti akan memuduskan. Contoh, kalau pasangan suami istri, anak-anak semua yang ada di rumah merasakan damai sejahtera di rumah, suami sama istri bagus hubungannya, kalaupun dia di luar ketemu dengan si Susi, ini umpama, dengan rok pendek, dengan segala macam, sweet, walaupun dikasih kopi, hati-hati kopi Mirna misalnya, dia tidak akan tergoda karena ada damai. Diingatkan, ketika anak-anak merasa damai hubungannya dengan orang tua, dia tidak akan mencari kasih itu di luar sana, saudara. Sehingga akan membuat anak itu untuk tahan terhadap godaan dosa. Dia akan lebih suka di rumah, saudara, merindukan rumah. Tapi kalau di rumah selalu ada api neraka, kalau perlu jam-jam kecil saja dia. Ketika ada damai sejahtera Allah, saudara, lihat ayat berikutnya, saya buat di situ poinnya. Saat ada masalah, kita akan tetap tenang menghadapinya, saudara. Sehingga kita tidak akan mencari jawaban di luar Tuhan. Makanya ketika ada masalah, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti baca Alkitab, jangan berhenti tinggalkan gereja ibadah, saudara. Keadaanmu akan semakin sulit. Ketika engkau meninggalkan, bukan berarti langsung selesai masalahmu, tetapi semakin buruk, semakin kacau pikiranmu. Padahal itu masalah itu harus dilalui. Amin, saudara. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya, bagaimana Allah memberikan pemeliharaan itu. Ya adalah gini, saudara, roh jiwa kita itu harus terpelihara, tidak bercacat pada kedatangan Tuhan. True love itu terpelihara selamanya. Apa maksudnya ini? Terpelihara dan tidak bercacat. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan kalau bercacat itu ada kekurangan yang menyebabkan nilai barang itu kurang baik, ya. Atau ada lecet, ada kerusakan, ya. Atau ada celah aib, atau tidak kurang sempurna mungkin karena akibat kecelakaan. Itu menurut kamus Indonesia. Nah, saudara, menjaga supaya hidup kita tidak bercacat adalah keutuhan roh, tubuh, jiwa terpelihara, harus terpelihara di dalam Tuhan dengan dua cara. Yang pertama adalah Yeremia 38 ayat 20. Mari kita baca. Ya, 1, 2, ya. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Kisah Yeremia ini adalah berbicara pada waktu itu raja begitu ketakutan akan ada serangan ingin dihancurkan kerajaannya. Tapi Nabi Yeremia berkata, hal itu tidak akan terjadi apabila engkau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin nikah rumah tanggamu mengalami satu hal yang krisis, saudara, tapi ketika engkau duduk diam, saudara, hal itu tidak akan terjadi sampai semakin buruk, saudara. Itu yang dimaksud. Yang kedua kita lihat Ulangan 12 ayat 28. Apa itu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita tetap melekat kepada Tuhan, maka saudara, kita harus mendengarkan dengan baik segala perintahnya, segala firman Tuhan.
dan melakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Artinya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Maka itulah yang akan menjaga di sini. Dikatakan keadaanmu, keadaan anak-anakmu, keadaan dirimu sendiri baik-baik. Itulah kasih yang sesungguhnya, saudara. Jadi saudara yang terkasih, kalau engkau mengatakan engkau mengasihi istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, teman segerejamu, bangsamu, itu berarti kita harus melihat keutuhan dia. Bukan hanya masalah sakitnya dia, tapi jiwanya sudah dimerdekakan gak dari dosa? Sudah selamat gak dia? Saudara, kalau engkau mengasihi keluargamu, engkau harus berdoa untuk pertobatan dia, membawa dia kepada Tuhan, membawa cucumu, menantumu, iparmu, keluargamu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Suami yang bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh, istri yang bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh adalah suami istri yang bertobat dalam Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Demikian juga orang tua bisa mengasihi anak dengan sungguh-sungguh ketika dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara.